Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang sebab gangguan tenaga listrik. Di sini saya bersama Egi Yuda dan juga Zikri Ismail. Lanjut. Untuk gangguan tenaga listrik adalah beban lebih suatu keadaan abnormal yang apabila dibiarkan secara terus-menerus berlangsung dapat membahayakan peralatan tersebut. Jadi harus diamankan, maka beban lebih harus ikut. Oke, lanjut. Gangguan hubung singkat dapat terjadi antara antar fase, 3 fase atau 2 fase, ataupun antar satu fase dengan ground dan dapat bersifat temporary ataupun permanen. Lanjut. Untuk gangguan yang permanen, misalnya hubung singkat yang terjadi pada kabel, belitan trafo, ataupun belitan pada generator karena tembusnya isolasi padat. Nah, seperti itu. Bisa dilanjut oleh Zikri. Gangguan temporer, misalnya akibat flashover karena sambaran petir pohon atau tertiup angin. Yang kedua, gangguan tenaga lebih. Tegangan lebih dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tegangan lebih pada power frekuensi. Yang kedua, tegangan lebih transient. Yang kedua, tegangan lebih transient dapat dibedakan menjadi 2. Surja petir atau lightning surja. Yang kedua, surja hubung atau shooting surja. Timbulnya tegangan lebih dengan power frekuensi dapat terjadi karena kehilangan beban atau penurunan beban di jaringan akibat switching karena gangguan atau karena manuver. Gangguan pada AVR atau automatic voltage regulator pada generator atau pada on-load tap changer dari trafo overspeed pada generator karena kehilangan beban. Selanjutnya, kekurangan daya dapat terjadi karena tripnya unit pembangkit akibat gangguan di prime movernya atau generator, atau gangguan hubung singkat di jaringan yang menyebabkan kerjanya relay dan sirkuit breaker yang berakibat terlepas suatu pusat pembangkit dari sistem. Ya, ini tak lanjut ya. Terus ada gangguan ketidakstabilan atau yang disebut instability. Gangguan hubungan singkat ini atau kehilangan pembangkit dapat menimbulkan ayunan daya yang disebut power swing
atau yang lebih hebat dapat menyebabkan unit-unit pembangkit lepas sinkron atau off sinkronisme. Mengurangi terjadinya gangguan itu bisa dilakukan dengan cara peralatan yang dapat diandalkan adalah peralatan yang minimum memenuhi persyaratan standar yang dibuktikan dengan type test yang telah terbukti keandalan dan dari pengalaman. Lalu penentuan spesifikasi yang tepat dan desain yang lebih sehingga semua peralatan tahan terhadap kondisi kerja normal maupun dalam keadaan gangguan baik secara elektris atau teknis maupun mekanis. Terus ada pemasangan yang benar sesuai dengan desain atau spesifikasi dan dari petunjuk dari pabrik ya. Penggunaan kawat tanah pada SUTT atau SUTET dengan tanah petanahan kaki tiang yang tegar. Untuk pemeriksaan dan pemeliharaan maka konduktor petanahan harus dapat dari kaki tiangnya. Penebangan atau pemangkasan pohon-pohon yang berdekatan dengan kawat fasa SUTM atau SUTT harus dilakukan secara periodik. Dalam hal ini perlu diperhatikan tidak hanya jaraknya dalam keadaan tidak ada angin, melainkan juga dalam keadaan pohon-pohon tersebut ketika ditiup oleh angin. Terus penggunaan kawat atau kabel udara berisolasi untuk SUTM harus dipilih dan digunakan secara selektif. Ada operasi dan pemeliharaan yang baik, terus menghilangkan atau mengurangi penyebab gangguan kerusakan melalui penyelidikan. Terus untuk mengurangi akibat gangguan yang lainnya ada bisa dengan cara mengurangi besar arus gangguan. Untuk mengurangi arus gangguan itu bisa dengan cara menghindari konsentrasi pembangkitan dengan cara mengurangi short circuit level, menggunakan reaktor dan menggunakan tahanan pentanahan netralnya. Terus ada penggunaan lightning arrestor dan penentuan tingkat dasar isolasi dengan koordinasi isolasi yang melepas bagian sistem yang terganggu dan menggunakan sirkuit breaker atau relay pengaman. Mengurangi akibat pelepasan bagian sistem yang terganggu dengan cara penggunaan jenis relay yang tepat dan penyetelan relay yang selektif agar bagian yang terlepas sekecil mungkin. Penggunaan saluran double, penggunaan automatic reclosing, penggunaan signalizer pada JTM atau penggunaan spindle pada JTM atau setidak-tidaknya ada titik pertemuan antar saluran sehingga ketika ada kerusakan atau pemeliharaan tersedia alternatif supply untuk manuver. Ya itu aja matur nuwun. Makasih, ini sekian dari kelompok kita, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di cyber ya ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.